ketemu lagi dengan aku Fajarina Miftahul Jana dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Nah, aku dengan NIM 1905 520103 dari kelas A2. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang standar audit. Nah, dalam penjelasan standar audit ini aku menjelaskan dua SA, yaitu SA 560 dan SA 570. Nah, mengenai apa sih SA 560 dan SA 570 itu? Yang pertama yaitu SA 560 ya, itu mengenai peristiwa kemudian. Nah, untuk yang SA 570 mengenai kelangsungan usaha. Nah, dalam menjelaskan hal ini aku memenuhi mata kuliah pengauditan 2 yang diumpu oleh Bapak Arif Himawan. Oke, untuk keterangan lebih lanjutnya, untuk pemahaman lebih lanjutnya, untuk materi yang lebih dalamnya, kalian harus menonton video ini sampai akhir agar bisa paham ya. Oke, untuk langsung saja ke dalam materinya, cekidot. Sebelum masuk ke standar audit 560 dan 570, kalian harus tahu mengenai apa itu standar audit. Nah, standar audit itu adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar audit merupakan pedoman audit atau atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk standar perikatan audit atau SPA. Dengan demikian, SPA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. Nah, oke, mungkin cukup itu saja yang harus kalian pahami. Berarti kita langsung masuk ke standar audit 560 ya, tentang peristiwa kemudian. Oke, untuk yang pertama, ruang lingkup standar audit peristiwa kemudian. Ruang lingkupnya apa aja sih? Apakah kalian udah tahu? Kalau belum tahu, aku kasih tahu nih. Bukan kasih tahu, kita belajar bersama-sama ya. Oke, ini akan ada tampilan di layar kalian, yaitu tentang ruang lingkup standar audit peristiwa kemudian atau SA 560. Nah, standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Untuk berikutnya yaitu kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa. Apa sih 2 jenis peristiwa itu? Nah, akan ada tampilan di layar kalian, yaitu yang pertama, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Nah, untuk yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Nah, untuk yang pertama tadi apa? Yang pertama ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Nah, bisa dipahami ya. Dalam standar audit 700 menjelaskan bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan terjadi sampai pada tanggal tersebut.
Nah, untuk berikutnya yaitu tanggal efektif. Untuk standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013. Ini untuk emiten. Nah, atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Nah, penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Nah, jadi paham ya? Untuk yang emiten itu pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013. Nah, untuk entitas selain emiten itu pada 1 Januari 2014. Oke, nah untuk penerapan dini ini tuh sangat-sangat, ya bukan sangat-sangat tapi lebih baik dianjurkan untuk entitas selain emiten. Nah, oke, untuk tujuannya berikutnya adalah tujuan memperoleh, yaitu tujuan standar audit ini yang pertama yaitu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut yang sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Merespon secara tepat. Nah, untuk ini yang kedua ya, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Untuk berikutnya yaitu kita akan membahas tentang ketentuan peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Ketentuan yang akan kita bahas yaitu auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit namun auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Nah, untuk kelanjutannya yaitu auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Nah, untuk yang kedua yaitu meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Untuk yang ketiga yaitu membaca risalah rapat jika ada tentang pemilik manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan
meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Untuk yang keempat yaitu membaca laporan keuangan interim. Membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Nah, untuk ketentuan selanjutnya yaitu representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Oke. Untuk berikutnya yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor. Maka auditor harus 1. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak bertanggung jawab atas tata kelola. 2. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan atau tidak. 3. Meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Oke, untuk poin berikutnya yaitu jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus 1. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, yaitu memperluas prosedur audit yang disebutkan sampai tanggal laporan audit baru. Ketiga, yaitu menyediakan suatu laporan auditor baru belibet ya saya ulangi. Yang ketiga yaitu menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Oke, untuk pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Yang kedua, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan keuangan yang relevan. Auditor tidak perlu menyediakan untuk poin berikutnya, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut
perlu diubah, maka satu, yaitu jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan tersebut diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Poin berikutnya yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan dan fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, auditor harus melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Nah, poin berikutnya, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan belibet lagi say memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga yaitu memperluas prosedur audit sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Yang keempat yaitu menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Oke, untuk poin selanjutnya, auditor harus memasukkan laporan auditor baru yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan pedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Untuk berikutnya, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah.
Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk materi mengenai SA 560 peristiwa kemudian. Selanjutnya yaitu aku akan menjelaskan tentang standar audit kelangsungan usaha, yaitu SA 570. Oke, nah ini sudah ada tampilan di layar kalian mengenai standar kelangsungan usaha atau SA 570. Oke, untuk berikutnya yaitu standar audit kelangsungan usaha SA 570 mengenai ruang lingkupnya. Nah, standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, asumsi kelangsungan usaha. Suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Oke, berikutnya kita akan membahas tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Untuk kelanjutannya yaitu dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, harus mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Oke, untuk kelanjutan berikutnya yaitu berikut adalah faktor-faktor yang relevan dengan mempertimbangkan manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Yang pertama yaitu tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa atau kondisi. Yang ketiga yaitu setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Oke, berikutnya yaitu tanggung jawab auditor. Baik, beri saya jeda sejenak untuk minum air ya, karena saya juga capek esai tapi belajar bareng-bareng mengenai dua materi sekaligus. Saya akan jeda sebentar untuk istirahat minum. Oke, halo, kembali lagi. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai tanggung jawab auditor ya. Oke, untuk tanggung jawab auditor ini adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikutnya tentang tujuan auditor. Yang pertama yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, tujuan ketiga yaitu untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Nah, kita masuk ke dalam ketentuan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketentuannya yaitu auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah
melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan berikutnya yaitu auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas yang mempertahankan kelangsungan usahanya. Oke, berikutnya yaitu pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang pertama yaitu auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua yaitu auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Yang ketiga yaitu auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukan. Oke, untuk ketentuan berikutnya itu periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Berikutnya, prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur tersebut harus mencakup 1. Auditor harus meminta manajemen untuk melakukan penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. 2. Mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. 3. Suatu faktor yang signifikan dalam mempertahankan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor harus A. Mengevaluasi kendala data yang melandasi penyusunan perkiraan tersebut. B. Menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi yang melandasi perakiraan tersebut. Nah, untuk yang keempat, tentang prosedur audit tambahan ketentuan peristiwa atau kondisi teridentifikasi, yaitu mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Yang kelima yaitu meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan audit dan pelaporan.
Maaf, belibet lagi say. Oke, tak ulangi ya. Audit harus menyimpulkan menurut pertimbangan auditor. Jika terdapat suatu ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa untuk menurut pertimbangan auditor. Oke, slide berikutnya. Kita akan membahas penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan tersebut satu, menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Yang kedua, yaitu mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Oke, untuk yang penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa memodifikasikan dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk: 1. Menekan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Oke, berikutnya yaitu poin penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar. Oke, pembahasan slide berikutnya yaitu keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan keuangan. terhadap laporan auditor. Slide berikutnya mengenai komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas,
maka auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Oke, untuk yang terakhir yaitu penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Oke, ini adalah pembahasan terakhir tadi ya. Bagaimana menurut kalian? Ataukah ada yang kurang atau yang pendapat kalian mengenai SA 560 dan SA 570? Silahkan di komen. See you next time. Oke, untuk kali ini aku akan sharing mengenai kenapa kalian harus bergabung dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang ada di Universitas Tikuban Semarang. Nah, pada tahun 2020, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikuban Semarang itu menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Nah, kalian tahu gak sih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu memiliki beberapa tujuan. Nah, tujuannya yaitu tercapainya penyelenggaraan tata kelola yang baik dan progresional di seluruh lingkungan FEB. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis bisnis berbasis keuangan dan perbankan. Yang ketiga, menghasilkan desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi memperoleh akreditasi A. Yang keempat yaitu menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjut jenjang strata 3. Untuk program studi yang ada di FEB itu apa aja sih? Pasti kalian bertanya-tanya kan. Jadi untuk program studi FEB di Universitas Tikuban ini ada 4, yaitu program studi akuntansi, manajemen S1. Yang ketiga yaitu program studi keuangan perbankan. Nah, yang terakhir yaitu program profesi akuntansi. Nah, untuk akreditasinya yaitu ada 3 program studi, yaitu manajemen S1, akuntansi S1, dan profesi akuntansi. Nah, fasilitasnya apa aja sih yang di FEB Unisbank? Yaitu ada laboratorium komputer, laboratorium akuntansi, pojok bursa efek, dan mini bank. Nah, selain itu, dosen-dosen yang ada di FEB Universitas Tikuban itu memiliki kemampuan akuntansi yang sangat luar biasa di bidang akuntansi yang sangat luar biasa. Tidak hanya di akuntansi tapi juga di ekonomi dan bisnis. Jadi kalian harus bergabung dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akreditasi so pasti A ya. Oke, mungkin sekian itu saja sharing saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan komennya ya. Thank you. See you. Bye.